Om Swastiastu. Baik, jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi peran, tantangan, manfaat asuransi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sebelum masuk ke penjelasan materi, ada kalanya saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Muhammad Dika Adlisani dengan NIM 2215 011052. Selanjutnya ada Batia, Perkenalkan nama saya Batia Darmawan dengan NIM 2215091050 dan rekan saya. selanjutnya ada Gangga, Perkenalkan nama saya Madaganga Safarani Sira dengan NIM 2215091075. dan yang terakhir ada Krishna. Baik, perkenalkan dengan saya Imadi Krisna Dukartika dengan NIM 22150911088. Uh, Oke, baik. Di sini saya pertama-tama akan menjelaskan bagian mekanisme dan prinsip dasar perasuransian dalam memberikan perlindungan terhadap risiko. Perasuransian merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko yang mungkin dihadapi individu maupun perusahaan. Mekanisme dasar dalam perasuransian melibatkan pengumpulan premi dari peserta asuransi dan pengelolaan dana tersebut untuk membayar klaim yang terjadi akibat risiko yang ditanggung. Dengan cara ini, risiko yang dihadapi oleh satu individu dapat disebarkan di antara banyak peserta, sehingga mengurangi beban finansial yang mungkin ditanggung oleh individu tersebut. Salah satu prinsip dasar dalam peransuransian adalah prinsip identitas, yang menyatakan bahwa seorang tertanggung tidak boleh mendapatkan keuntungan dari klaim asuransi yang diajukan. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk mengembalikan posisi finansial tertanggung ke keadaan semula sebelum terjadinya risiko. Prinsip ini membantu mencegah moral hazard, di mana individu mungkin sengaja menimbulkan kerugian untuk mendapatkan klaim asuransi yang lebih besar. Selain itu, prinsip insurable interest juga menjadi dasar penting dalam perasuransian. Prinsip ini mengharuskan bahwa pemegang polis harus memiliki kepentingan finansial yang sah terhadap objek yang diasuransikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa asuransi hanya digunakan sebagai alat perlindungan, bukan sebagai spekulasi. Dalam konteks digitalisasi, industri perasuransian telah mengalami transformasi yang signifikan. Teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan perusahaan asuransi untuk meningkatkan efisiensi proses underwriting, pengelolaan klaim, dan pelayanan pelanggan. Dengan memanfaatkan big data dan analitik, perusahaan asuransi dapat menilai risiko yang lebih akurat dan menawarkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan individu. Di Indonesia, meskipun industri perasuransian menunjukkan pertumbuhan yang positif, tantangan tetap ada, terutama dalam hal edukasi dan literasi asuransi. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk asuransi masih rendah, yang mengakibatkan banyak individu tidak memanfaatkan produk asuransi secara optimal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan perusahaan asuransi untuk bekerja sama dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan pentingnya asuransi. Baik, segitu penjelasan mengenai mekanisme dan prinsip dasar asuransian dalam memberikan perlindungan. Selanjutnya, uh, ada jenis-jenis produk asuransi yang tersedia dan perbedaannya. Itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Dika. Jadi untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis produk asuransi yang tersedia dan perbedaannya. Nah, jenis-jenis produk asuransi ini ada 5. Kita mulai dari yang pertama, itu ada asuransi jiwa. Nah, produk ini memberikan perlindungan finansial kepada ahli waris tertanggung setelah meninggal dunia. Asuransi jiwa dapat berupa asuransi berjangka yang memberikan perlindungan selama periode tertentu, atau asuransi seumur hidup yang memberikan perlindungan seumur hidup dan dapat berfungsi sebagai instrumen investasi. Lalu yang kedua ada asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan ini mencakup biaya perawatan medis dan rumah sakit yang diperlukan. Produk ini dapat mencakup rawat inap, rawat jalan, dan biaya obat-obatan. Lalu yang ketiga ada asuransi kendaraan. Asuransi ini memberikan perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan kendaraan akibat kecelakaan, pencurian, ataupun bencana alam lainnya. Terdapat dua jenis utama asuransi kendaraan, yaitu asuransi all risks yang mencakup semua jenis risiko dan asuransi TLO atau total loss only yang hanya menanggung kerugian total. Next.
Baik, adapun yang keempat itu adalah asuransi properti. Produk ini melindungi aset seperti rumah, apartemen, ataupun properti komersial dari risiko kebakaran, pencurian, dan bencana alam. Asuransi properti ini juga dapat mencakup perlindungan terhadap tanggung jawab hukum jika terjadi kerugian yang diakibatkan oleh properti tersebut. Lalu yang terakhir ada asuransi bisnis. Nah, asuransi bisnis ini mencakup berbagai jenis perlindungan untuk perusahaan, termasuk asuransi tanggung jawab umum, asuransi kerugian bisnis, dan asuransi kesehatan karyawan. Nah, produk ini dirancang untuk melindungi perusahaan dari berbagai risiko yang dapat mengganggu operasional bisnis. Next. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait peran asuransi dalam meningkatkan keamanan finansial individu dan masyarakat. Kita mulai dari yang pertama, itulah perlindungan terhadap risiko finansial. Nah, salah satu peran utama asuransi adalah memberikan perlindungan terhadap risiko yang dapat menyebabkan kerugian finansial. Misalnya, asuransi kesehatan melindungi individu dari biaya pengobatan yang tinggi, sementara asuransi jiwa memberikan keamanan finansial bagi keluarga setelah meninggalnya pencari nafkah. Lalu ada yang kedua yaitu pengelolaan risiko. Nah, asuransi juga membantu individu dan masyarakat dalam pengelolaan risiko dengan membayar premi secara teratur. Peserta asuransi dapat memindahkan risiko finansial kepada perusahaan asuransi. Lalu yang ketiga ada stabilitas ekonomi masyarakat. Di tingkat masyarakat, asuransi berkontribusi pada stabilitas ekonomi. Dengan adanya asuransi ini, masyarakat dapat lebih resilient terhadap guncangan ekonomi, seperti bencana alam ataupun krisis kesehatan. Misalnya, asuransi pertanian dapat membantu petani menghadapi kerugian akibat cuaca ekstrim. Lalu yang keempat ada mendorong investasi. Perlindungan yang diberikan oleh asuransi juga mendorong individu dan bisnis untuk berinvestasi. Ketika individu merasa aman dari risiko finansial, mereka cenderung lebih berani untuk berinvestasi dalam pendidikan, bisnis, dan aset lainnya. Lalu yang terakhir ada edukasi dan kesadaran. Pentingnya edukasi mengenai asuransi juga tidak dapat diabaikan. Masyarakat yang memahami manfaat dan cara kerja asuransi lebih cenderung untuk membeli produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, upaya untuk meningkatkan literasi keuangan dan pemahaman tentang produk asuransi dapat membantu lebih banyak individu dan keluarga mendapatkan manfaat dari perlindungan yang ditawarkan. Next. Baik, untuk selanjutnya ada tantangan yang dihadapi oleh perusahaan asuransi. Itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk itu, saya kembalikan ke moderator terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tia atas penjelasannya. Jadi selanjutnya ada tantangan yang dihadapi oleh perusahaan asuransi dalam memastikan keberlanjutan dan kepuasan pelanggan. Itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi, selain ada peran asuransi dalam meningkatkan keamanan finansial individu dan masyarakat, ada juga tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan asuransi dalam memastikan keberlanjutan dan kepuasan pelanggan. Nah, yang pertama itu persaingan yang ketat. Dalam industri industri asuransi, persaingan antara perusahaan semakin meningkat. Banyak perusahaan baru yang masuk ke pasar dengan menawarkan produk yang lebih inovatif dan harga yang lebih kompetitif. Nah, untuk tetap bersaing, perusahaan asuransi harus terus mengembangkan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan, serta menawarkan nilai tambahan. Selain itu, perusahaan perlu menyesuaikan strategi pemasaran untuk menarik perhatian dari konsumen. Yang kedua itu ada perubahan regulasi. Regulasi yang terus berubah menjadi tantangan signifikan bagi perusahaan asuransi. Perusahaan harus mematuhi berbagai aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, yang dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Ketidakpastian dalam regulasi dapat mempengaruhi model bisnis dan strategi investasi perusahaan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang ketiga yaitu ada tuntutan digitalisasi. Era digital telah mengubah cara perusahaan asuransi berinteraksi dengan pelanggan. Konsumen kini mengharapkan pelayanan yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih transparan. Perusahaan asuransi perlu berinvestasi dalam teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, seperti penggunaan aplikasi mobile untuk klaim atau informasi polis.
serta sistem manajemen data yang lebih baik. Namun, implementasi teknologi ini seringkali memerlukan biaya tinggi dan dapat menghadapi resistensi dari staf yang terbiasa dengan cara kerja yang tradisional. Yang keempat, yaitu ada manajemen risiko dan keberlanjutan. Perusahaan asuransi harus terus memantau dan mengelola risiko yang terkait dengan produk yang mereka tawarkan. Dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam akibat perubahan iklim. Perusahaan asuransi harus memperbaharui model penilaian risiko mereka untuk memastikan keberlanjutan. Hal ini penting agar perusahaan tidak hanya melindungi aset mereka, tetapi juga dapat memenuhi kewajiban kepada pemegang polis. Dan yang terakhir yaitu ada edukasi dan kesadaran konsumen. Rendahnya tingkat literasi asuransi di kalangan masyarakat dapat menjadi sebuah tantangan bagi perusahaan asuransi. Banyak konsumen yang tidak sepenuhnya memahami produk yang akan mereka beli, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan dan klaim yang tidak sesuai. Nah, oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan edukasi kepada konsumen tentang produk asuransi dan manfaatnya, yang dimana agar pelanggan dapat membuat keputusan yang lebih baik. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Gangga atas penjelasannya. Jadi selanjutnya yang materi terakhir ini ada regulasi dan kebijakan pemerintah mempengaruhi industri perasuransian. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu yang tepat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan terkait regulasi dan kebijakan pemerintah mempengaruhi industri perasuransian. Yang pertama di sini ada regulasi pengawasan perusahaan asuransi, di mana pemerintah menetapkan berbagai regulasi untuk memastikan perusahaan asuransi memiliki stabilitas keuangan dan mampu memenuhi kewajiban kepada pemegang polis. Misalnya, kebijakan terkait rasio solvabilitas yang ketat diberlakukan untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi memiliki cukup modal untuk menutupi klaim di masa depan. Regulasi ini dirancang untuk melindungi kepentingan nasabah dan memastikan perusahaan tidak mengalami kebangkrutan yang dapat merugikan banyak pihak. Yang kedua, ada regulasi pajak dan insentif. Kebijakan perpajakan juga mempengaruhi industri asuransi. Beberapa pemerintah memberikan insentif pajak untuk premi asuransi tertentu, seperti asuransi kesehatan atau asuransi jiwa, dengan tujuan mendorong partisipasi masyarakat dalam program asuransi. Insentif ini dapat meningkatkan jumlah masyarakat yang berasuransi, tetapi juga memerlukan strategi perencanaan yang matang dari perusahaan untuk memanfaatkan peluang tersebut dengan baik. Ketiga, yaitu kebijakan perlindungan konsumen. Regulasi perlindungan konsumen sangat penting dalam industri asuransi. Pemerintah berupaya memastikan bahwa produk asuransi yang ditawarkan kepada masyarakat mudah dipahami dan transparan. Misalnya, perusahaan asuransi diwajibkan untuk menyediakan informasi mengenai cakupan, premi, serta pengecualian dari polis secara jelas kepada calon konsumen. Ini penting agar konsumen dapat membuat keputusan yang bijak dan menghindari potensi konflik di kemudian hari terkait klaim. Baik, next. Selanjutnya yaitu terkait regulasi, yaitu perubahan regulasi di era digital. Dalam beberapa tahun terakhir, digitalisasi industri asuransi menjadi tantangan bagi regulasi. Pemerintah harus menyesuaikan regulasi untuk mengakomodasi teknologi baru, seperti asuransi digital dan penggunaan big data dalam underwriting. Regulasi terkait privasi data dan keamanan cyber menjadi sangat penting untuk melindungi informasi pribadi nasabah dari penyalahgunaan. Kebijakan pemerintah yang mendukung inovasi di sektor teknologi asuransi juga dapat mempercepat adaptasi digitalisasi dalam industri ini. Selanjutnya yaitu dampak perubahan iklim pada kebijakan asuransi. Pemerintah di berbagai negara juga mulai memasukkan faktor risiko perubahan iklim dalam regulasi industri asuransi.
Kebijakan ini mendorong perusahaan asuransi untuk lebih memperhatikan risiko lingkungan yang semakin meningkat seperti banjir dan kebakaran hutan. Dengan adanya regulasi ini, perusahaan diharapkan dapat berperan dalam upaya mitigasi risiko lingkungan dan memastikan keberlanjutan perlindungan terhadap risiko alam. Baik, mungkin pemaparan materi terkait regulasi dan kebijakan pemerintah mempengaruhi industri perasuransian. Saya cukupkan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Krisna atas penjelasannya dan terima kasih juga teman-teman yang lain atas penjelasannya. Jadi di sini saya akan memberikan kesimpulan berdasarkan apa yang sudah kami jelaskan barusan. Jadi kesimpulannya, asuransi memainkan peran yang penting dalam melindungi individu dan masyarakat dari risiko finansial yang tidak terduga. Dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti identity dan insurable interest, asuransi berfungsi untuk mengembalikan kondisi finansial pemegang polis ke keadaan semula tanpa memberikan keuntungan tambahan, yang menjaga kestabilan ekonomi serta mencegah moral hazard. Berbagai produk asuransi seperti asuransi jiwa, kesehatan, kendaraan, properti, dan bisnis memberikan pilihan yang disesuaikan dengan kebutuhan risiko tertentu. Peran asuransi juga tidak terbatas pada perlindungan finansial, tetapi juga pada stabilitas ekonomi dan pengelolaan risiko yang lebih baik di tingkat individu maupun masyarakat. Dengan keberadaan asuransi, individu lebih percaya diri untuk berinvestasi dan merencanakan masa depan. Dalam konteks masyarakat, asuransi berkontribusi pada peningkatan ketahanan ekonomi terhadap bencana seperti bencana alam dan krisis kesehatan. Namun, tantangan masih ada dalam bentuk persaingan yang ketat, perubahan regulasi, dan tuntutan digitalisasi. Perusahaan asuransi perlu mengembangkan layanan digital, memperbaiki manajemen risiko, serta meningkatkan literasi konsumen agar mampu memahami dan memanfaatkan produk asuransi secara optimal. Selain itu, regulasi dan kebijakan pemerintah yang mendukung seperti pengawasan solvabilitas dan perlindungan konsumen menjadi faktor krusial dalam menciptakan industri perasuransian yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, industri perasuransian memegang peran vital dalam menjaga keamanan finansial individu, bisnis, dan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil. Oleh karena itu, peningkatan inovasi, edukasi, dan kerjasama dengan pihak pemerintah diperlukan agar industri ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Oke, baik. Sekian penjelasan dari kami tentang eh, peran, tantangan, manfaat asuransi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Baik, akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om.